أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kali ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan di paket kita yang kedua dalam rangka untuk memahami Al-Qur'an, yakni di pertemuan yang ketiga. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu alat yang akan kita sampaikan, yakni sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, yakni dengan wazan fi'il sulasi mujarrad untuk fi'il madhi. Ini wazan fi'il sulasi mujarrad untuk fi'il madhi yang nanti kita akan terapkan kepada 14 dhamir. 14 dhamir. Maka bagi sahabat-sahabat yang masih belum menghafal 14 dhamir, maka lihat di pertemuan yang pertama sudah kita sampaikan bagaimana cara mudah untuk menghafal isim dhamir yang ke-14 tersebut. Dan kita akan mencoba untuk menerjemahkan ayat 154 sampai dengan 163 dari surah Al-Baqarah. Baik teman-teman yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita seperti biasa dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca terlebih dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم
وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Baik, sekarang kita akan terjemahkan ya. Ini warna hitam semua artinya sudah kita terjemahkan. Kata-kata ini sudah tidak asing bagi kita ya semuanya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan. Di sini lanya adalah lanahi, kalimat larangan ya. Huruf lanya huruf larangan. Lanahi. Dan janganlah kalian mengatakan dari kata qala yaqulu. Taquluna karena menjadi kalimat larangan maka nunnya dibuang. Kalau bunyinya la taquluna maka artinya bukan larangan lagi tapi la nafi. Kalian tidak mengatakan. La taquluna itu kalian tidak mengatakan. Sedangkan kalau nanya dibuang jadi la taqulu jangan kalian mengatakan. Dan janganlah kalian mengatakan liman, ada dua kata, li dan man. Bagi orang yang yuqtalu, ini fi'il majhul. Fi'il majhul lil mudhari'. Jadi fi'il majhul, tapi untuk fi'il mudhari'. Domahkan di awal, sebelum akhir difathahkan. Ini nanti kita akan sampaikan pula insyaAllah. Yuqtalu dari kata qatala. Qatala yaqtulu. Karena fi'il majhul, kalimat pasif, maka didomahkan di awal sebelum akhir, lam ini difathahkan. Yuqtalu kalau qatala membunuh, kalau yuqtalu terbunuh. Liman yuqtalu bagi orang yang dia terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah. Fi sabilillahi di jalan Allah. Amwatan mati. Ini jamak ya, jamak muannas salim dari kata mautun. Ini jamaknya ya, amwatun. Mati. Bal ahyaun. Ini juga jamak taksir pula. Jamak ya kalau yang ini jamak taksir. Ahyaun dari kata hayyun. Ini fi'il isim mufradnya. Bal ahyaun akan tetapi atau bahkan tetapi boleh ya. Bahkan tetapi bahkan atau bahkan tetapi ahyaun dia hidup. Bal ahyaun bahkan dia hidup. Walakin la tash'uruna akan tetapi la tash'uruna mereka tidak menyadari. Tash'uruna ini ada ta, waw dan nun. La tash'uruna ini fi'il mudhari' dengan dhamir antum dari kata sya'ara yash'uru. La tash'uruna kalian tidak menyadari. Walakin la tash'uruna akan tetapi kalian tidak menyadari. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, yakni orang yang syahid itu dia mati. Tapi dia hidup, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di antara kalian tidak mau menyadari, tidak paham tentang itu semuanya. Maka prinsip dari orang-orang yang beriman kepada Allah di zaman generasi emas, para sahabat dan seterusnya, yakni zaman Rasulullah, para sahabat dan para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semuanya di zaman generasi emas tersebut, prinsip hidup mereka adalah iskariman au mut syahidan. Kalau hidupnya tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mendingan dia harus syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu prinsip itu dipegang teguh hingga hari ini, maka generasi emas itu pasti akan tumbuh lagi. Karena kematian tidak pernah ditakuti oleh kaum muslimin. Karena syahid sesungguhnya bukan mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tujuan utamanya. Jika tidak bisa hidup mulia, menegakkan kalimat-kalimat Allah, lebih baik mati. Tapi mati dalam keadaan syahid. Nah, kita ulangi lagi. Wala taqulu liman yuqtalu, dan janganlah kalian mengatakan bagi orang yang
terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah amwatun mati. Bal ahyaun bahkan dia hidup. Walakin akan tetapi la tash'uruna kalian tidak menyadari. Walanabluwannakum di sini ada beberapa kalimat. Satu ada wa, ada la, dua. Nabluwa, tiga. Nanya, nan tahjid ini, empat. Kum, lima. Ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat atau 5 kata. Yang pertama, wa dan. Lanabluwanna. Di sini ada sungguh. Nah, di sini ada nun tasjid. Ini kalau kalau dipisah itu menjadi anna sesungguhnya. Tetapi karena bertemu dengan fiil maka melebur. Melebur menjadi nun tasjid. Biasanya kita artikan dengan sesungguhnya, maka di sini adalah benar sebagai penegasan, penguatan, namanya nun taukid ya. Dan sungguh nabluwa ini ini maknanya adalah kami menguji. Kami menguji. Fi'il mudhari' di sini ya. Dengan dhamir nahnu. Walanabluwannakum dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Nah, itu ya. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu. Bisyai'in dengan sesuatu. Minal khawfi, min dari al-khawfi ketakutan. Al-khawfi ketakutan. Wal ju'i dan kelaparan. Wal ju'i dan kelaparan. Wa naqsin dan kekurangan min dari al-amwali harta-harta. Ini jamak taksir dari malun atau al-malu. Ya, al-malu itu harta. Zakat mal, zakat harta. Jadi ini jamak taksirnya. Minal amwali dari harta-harta. Wal anfusi dan jiwa. Dan jiwa. Ini juga jamak taksir daripada nafsun. Was samarat dan buah-buahan. Jadi seluruh isi daripada pohon, ya buahnya dan lain sebagainya itulah disebut dengan was samarat. Ya. Ini yang disebut dengan isim jamak muannas salim, ada ati di belakangnya di sini ya. Isim jamak muannas salim. Was samarati dan buah-buahan. Wa basyiris sabirina dan berikanlah kabar gembira, ini fi'il amr, as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Ciri daripada orang-orangnya adalah ya nun di belakang. Ini yang disebut dengan isim jamak mudzakkar salim. Cirinya kalau tidak ina, ya belakangnya una. Nah, di sini Allah sampaikan ujian bagi manusia adalah Allah sudah sampaikan di sini, kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Baik itu dari ketakutan, takut segala macam. Apa yang ditakuti manusia itu banyak sekali. Belum melakukan aktivitas dia takut. Dari kecil dia takut nanti nggak bisa sekolah. Setelah sekolah dia takut nggak bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Setelah dia mendapatkan perguruan tinggi dia takut nanti lulus nggak dapat kerja. Setelah lulus dapat kerja dia takut nggak dapat istri. Setelah sudah keluarga dapat istri dia takut nanti nggak dapat anak. Sudah dapat anak, dia takut lagi anaknya nanti sekolah di mana, dan sebagainya, dan seterusnya. Bahkan akhirnya di ujungnya adalah dia takut mati. Nah, kalau sudah takut mati, ini bahaya. Karena kita pasti akan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mati. Maka diuji oleh Allah, ketakutan-ketakutan itu banyak sekali. Minal khauf, yakni dari ketakutan. Yang selanjutnya adalah wal ju'i, dari kelaparan. Diuji oleh Allah, mungkin musim panas, kemarau yang sangat panjang, yang mengakibatkan banyak kemudian tanaman-tanaman yang kemudian kering. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam sampai kemudian tidak ada lagi makanan yang tersisa. Maka di situ ujian sampai bertahun-tahun, ya, termasuk kelaparan. Karena tidak mungkin memiliki perbekalan atau semua hasil tanaman, hasil tidak ada padi, gandum, dan semuanya karena begitu lama keringnya sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Maka menjadi kelaparan. Ujian daripada Allah. Ada yang kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah, ini ujian banyak. Bahwa orang mengatakan kalau tidak diberikan harta,
maka sepertinya rezekinya sudah tidak ada lagi. Padahal rezeki bukan hanya harta saja. Maka ini salah satu ujian yang Allah berikan, yakni kekurangan harta. Dan harta itu sangat-sangatlah tergantung dari penilaian seseorang tersebut. Bisa harta itu banyak, dikatakan banyak, kalau dia merasa bersyukur kepada Allah. Dia merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Maka dia diberikan berapa saja, dia merasa banyak, cukup. Yang penting dia bisa untuk banyak beramal kepada Allah, banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah tapi dia masih merasa kurang dan merasa kurang. Nah, ini ujian daripada manusia, yakni kekurangan harta. Dan banyak di antara orang-orang yang tidak diberikan harta yang banyak ini kemudian menjadikan imannya dijual sehingga dia menjadi murtad karena menganggap dirinya tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih ada nafas, masih ada oksigen yang setiap hari kita menghirupnya, dan banyak rezeki-rezeki yang Allah telah berikan. Dengan iman yang masih kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu adalah rezeki yang terbesar di antara di antara anugerah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, yakni wa naqsi minal amwali, dan kekurangan dari harta-harta. Wal anfusi, yakni jiwa-jiwa yang mana mungkin saudara-saudara kita atau diri kita sendiri dipanggil oleh Allah, maka ini ujian. Istri kita, anak kita dipanggil oleh Allah. Ini adalah ujian jiwa-jiwa yang telah dipanggil, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada ujian yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ini ujiannya. Was-samarat, dan juga buah-buahan, hasil panen yang kemudian gagal. Ya, banyak sekali was-samarat ini termasuk pertanahan, aset-aset, dan semua tentang harta-harta di luar daripada uang. Was-samarat, hasil bumi yang kemudian menjadikan manusia menjadi ujian semuanya. Ya, was-samarat. Wa basyiris sabirin. Nah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar di dalam ujian-ujian yang telah Allah berikan tersebut. Baik, kita ulangi. Walana beluannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwali, dari harta-harta, wal anfusi, dan jiwa-jiwa, was samarati, dan buah-buahan, wa basyiri, dan berikanlah kabar gembira as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Kita lanjutkan ayat 156. Alladzina idza asabathum. Alladzina ini menandakan bahwa orang yang sabar tadi di ayat sebelumnya, orang yang sabar ini, ya, as-sabirina, ini dijelaskan oleh Allah. Siapakah orang yang sabar? Maka 156 ini menjawab orang-orang yang sabar, yakni alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibatun. Nah, ini mengartikannya adalah musibatun terlebih dahulu. Apabila musibah asobat menimpa mereka. Ada tak taknis di sini, asoba atau asobat mananya sama, menimpa. Nah, karena isimnya, pelakunya ini adalah muannas, ada tak marbuto, sehingga di sini ada asobat sebunyinya, bukan asobah. Nah, ini dianggap sebagai domir hiya yang keempat. Yang pertama huwa, kemudian huma, hum. Nah, yang keempat adalah hiya. Nah, musibatun dianggap hiya, maka menggunakan tak taknis di sini. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asabathum musibatun, musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami. Nah, ini ada inna plus nahnu. Inna. Kalau inna plus ana, berarti inni atau innani, sesungguhnya aku. Kalau huwa, inna plus huwa, berarti innahu. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, sama ini, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya. Ini ila plus huwa, jadi ilaihi, kepadanya. Roji'una, orang-orang yang kembali. Ini wawu nun, ini ciri daripada orang-orang yang. Ini isim jamak mudzakkar salim. Nah, orang-orang yang sabar tadi,
yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, karena Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sebelum ayat-ayat ini ya, di pertemuan yang kedua. Maka orang yang sabar itu dijelaskan oleh Allah ketika dia ditimpa suatu musibah, maka dia langsung kemudian mengatakan, kita semua ini, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Dan kepadanya kita semua akan kembali kepadanya. Bukan hanya ruh kita, jasad kita, bahkan semua yang kita miliki di dunia ini akan kembali kepada Allah. Maka biarkan Allah mengembalikan semuanya itu, karena kita harus bersabar. Itu adalah bagian daripada ujian Allah. Maka ketika kita diberikan ujian Allah apapun di dunia ini, hendaknya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena inilah yang disebut oleh Allah dengan orang-orang yang sabar. Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah, dia akan mengatakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan. Ulaika alaihim salawatun. Mereka itulah alaihim, atas mereka, salawatun. Pujian. Karena di sini ada atun. Ini jamak mu'annas salim. Jadi pujian. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan rahmat. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka al-muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini juga isim jamak mudzakkar salim. Ada una, yang ciri daripada una atau ina. Al-muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sadar betul bahwa semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pujian. Ya, mereka akan diberikan pujian oleh Allah dan akan diberikan rahmatnya. Nah, rahmat yang Allah berikan di dunia ini hanya satu di antara 100 rahmat yang Allah akan berikan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah ini memiliki 100 rahmatnya. Fa anzala minha rahmatan wahidatan. Allah hanya menurunkan satu di antara 100 rahmatnya tersebut. Maka ketika kita hanya mendapatkan bagian sedikit di antara rahmat Allah di dunia ini, maka nggak usah khawatir. Selama itu ada iman dalam diri kita, maka kita akan memiliki impian yang lebih dahsyat lagi. 99 kita akan merasakan nikmatnya oleh Allah yang akan berikan di akhirat kelak. Maka wa ulaika humul muhtadun, mereka yang sadar betul itu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka adalah orang yang mendapatkan pujian daripada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, sholawatun, pujian-pujian, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, al-muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lanjutkan. Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah. Ini bukit Safa dan bukit Marwah yang ada di Mekah. Mudah-mudahan sahabat yang menonton channel ini, video ini, yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat bukit Safa dan Marwah. Bisa tawaf di sana, bisa sa'i di sana. Masya Allah tabaraka wa taala. Dan kita semuanya yang sudah pernah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan bisa kembali lagi mengunjungi tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah, min sya'airillah, min, dari syiar-syiar Allah, atau dari bagian syiar Allah. Nah, ini sya'air ini jamak, juga jamak taksir, sya'air, ya, syiar dari syiar-syiar Allah. Faman hajja, maka barang siapa yang dia berhaji, man, barang siapa, karena ada fa di sini ya. Faman hajja, maka barang siapa yang dia berhaji, hajja, berhaji. Nah, ini fi'il madhi ya. Barang siapa yang dia berhaji itu makna dasarnya adalah berkunjung. Tapi nggak usah dan barang siapa yang berkunjung, bukan ya. Dan maka barang siapa dia berhaji, gitu saja. Al-baita, ke Baitullah, ini ke Ka'bah ya. Awi'tamara, atau berumrah. Awi'tamara, atau ini au. Karena sukun bertemu sukun nggak bisa terbaca, maka dikasih harokat kasrah di sini. Jadi bacanya awi. Awi itu aslinya adalah au. Atau i'tamara, atau berumrah.
Sedangkan asli dasarnya daripada i'tamara, umroh itu adalah meramaikan. Makanya kalau haji berkunjung itu ada waktunya, sedangkan meramaikan itu di waktu-waktu yang bebas ya. Awi tamaro atau berumroh. Fala junaha, ini adalah isim yang mana harokat fathah, maka lanya manakat diartikan dengan tidak ada. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan. La junaha, tidak ada dosa. Ini junaha, dosa. Fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihi, atasnya, an yattawafa, untuk bertawaf. Tawaf itu mengitari atau mengelilingi. Nah, an yattawafa, untuk mengitari, bihima, dengan mereka berdua atau dengan keduanya. Hima atau huma sama, karena ada huruf jar, maka majrurnya dengan hima, bukan huma ya. Bihima, keduanya itu apa? Yakni Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang tatawwa'a, mengerjakan khairan, kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri atau maha menerima. Alimun, maha mengetahui. Syakirun, maha mengetahui. Alimun, lagi maha mengetahui. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang mengerjakan khairan, kebajikan atau kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri. Alimun, lagi maha mengetahui. Jadi di zaman jahiliyah tersebut ada orang-orang yang haji maupun umroh, ketika mereka mengelilingi bukit Safa dan Marwah, yang disebut bukan Allah, tapi mereka adalah mengagungkan berhala-berhala mereka. Ketika orang-orang yang musyrik tadi kemudian masuk Islam, mengenal agama Islam, maka mereka enggan untuk mau syai di sana, malu, khawatir tadi perbuatannya dikutuk oleh Allah. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, maka tidak apa-apa, tapi diganti apa yang dulu agung-agungkan dengan berhala-berhala tersebut, maka harus diganti dengan mengagungkan Allah, karena Safa dan Marwah adalah bagian daripada syiar Allah yang sudah dikerjakan bertahun-tahun, yakni ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ini bagian syiar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka Allah sampaikan, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ya, an yattawafa bihima. Maka barang siapa yang berhaji maupun umroh, maka tidak ada dosa atasnya untuk mengelilingi dua bukit tersebut, ini Safa dan Marwah. Jadi ini adalah bagian syiar daripada Allah, maka harus dikerjakan. Yang dulu mereka mengagungkan berhala-berhala mereka, maka ketika Islam datang, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tata cara untuk bersa'i dengan benar. Wa man tatawwa khairan, jika mereka dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, yakni melakukan kebaikan tersebut termasuk rangkaian-rangkaian daripada haji maupun umrah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri atas apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Alimun, dan maha mengetahui. Nah, baik. Nah, tadi adalah hajjah, ini adalah dari segi bahasa artinya berkunjung. Maka kunjung itu ada batas waktunya. Ada waktu-waktu tertentu, yakni di bulan Syawal, Zulqa'dah maupun Zulhijjah sampai dengan tanggal 10. Itulah bulan-bulan haji, ada waktunya. Sementara i'tamara, berumrah, itu karena meramaikan, maka waktunya di luar itu. Di luar Syawal, Zulqa'dah maupun Zulhijjah. Di luar itu adalah waktu-waktu untuk umrah, tidak ada batasan. Kapan saja. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, orang-orang yang apa? Ya'waunun, mereka, kata ma yaktumu, menyembunyikan. Yaktumuna, mereka menyembunyikan. Ma anzalna, apa yang kami telah turunkan. Anzala plus nahnu. Anzalna, kami telah menurunkan. Minal bayyinati, dari keterangan atau dari bukti-bukti. Wal huda, dan petunjuk. Mimba dima, dari sesudah apa yang bayyannahu, ini dari fi'il madhi, ada dhamirnya na di belakang ini ya. Bayyanna, kami telah menjelaskan ini atau menerangkan kepadanya nya. Nah, apa yang kami telah menerangkannya, nah seperti itu, yakni Al-Qur'an.
linnasi kepada manusia fil kitabi di dalam Al-Qur'an atau di dalam Alkitab. Ma bayyanahu apa yang kami telah menerangkannya linnasi kepada manusia fil kitabi di dalam kitab. Ulaika mereka itulah yal'anu melaknat. Siapa yang melaknat di sini? Yakni Allah. Di sini sebagai pelakunya yal'anuhumullahu, Allah melaknathum mereka. Dari kata la'ina yal'anu. La'ina yal'anu ini fi'il mudhari'. Wa yal'anuhumul la'inun. Ini sama juga kita awali dengan di sini la'inuna, orang-orang yang melaknat atau para pelaknat. Ini isim jamak mudzakkar salim. Al-la'inuna. Para pelaknat atau orang-orang yang melaknat. Yal'anu melaknathum mereka. Wa yal'anuhumul la'inuna, dan para pelaknat juga yal'anuhum melaknat mereka. Ulaika mereka itulah yal'anuhumullahu, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inuna, dan para pelaknat itu juga melaknat mereka. Nah, ini ditujukan kepada ahlul kitab. yakni sesungguhnya mereka orang-orang yang mereka menyembunyikan, alladzina ini golongan orang-orang yang dari zaman dahulu sampai dengan sekarang ini disebut dengan alladzina, yakni orang-orang yang kerjaannya itu ya seperti itu ya. Alladzina, sesudah alladzina ini pasti isim pasti fiil ya, pasti fiil. Nanti bisa jadi catatan setelah alladzina pasti fiil karena di sini menjelaskan siapa, yakni mereka yang suka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yakni kebenaran di dalam Al-Qur'an. Yang di sini Allah sampaikan minal bayyinati, berupa keterangan tentang Rasul Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya seperti apa. Ya, di pertemuan 2 sudah kita sampaikan, bahkan mereka ahlul kitab ini mengenal Rasulullah ini seperti anak mereka sendiri. Saking begitu dekatnya, saking jelasnya Allah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini setelah Allah menurunkan kebenaran-kebenaran itu dan juga petunjuk, sudah dijelaskan semuanya, ternyata mereka malah menyembunyikan, tidak mau disampaikan kepada manusia. Maka mereka ini adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang diberikan keleluasaan Allah, diberikan hak untuk melaknat kita umat Islam, boleh juga melaknat mereka. Bukan hanya manusia, bahkan binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah itu juga bisa melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah Allah sampaikan tersebut. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dan orang-orang yang diberikan keleluasaan melaknat mereka juga bisa melaknat mereka. Bukan hanya Allah saja. Baik, kita ulangi. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami menurunkan minal bayyinati, dari keterangan-keterangan atau bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di, dari sesudah ma apa yang bayyannahu kami telah menerangkannya linnasi kepada manusia fil kitabi di dalam Alkitab atau di dalam Al-Qur'an. Ulaika mereka itulah yal'anuhumullahu, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inuna, dan orang-orang yang melaknat atau para pelaknat juga melaknat mereka. Kita lanjutkan ayat 160. Illal ladzina tabu, illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu, ini fi'il madhi dengan dhamir waw alif di belakang cirinya, yakni taba plus hum. Apa berarti mereka taba, mereka bertobat. Kecuali orang-orang yang mereka bertobat, wa aslahu, dan waw alif lagi, mereka lagi, ini fi'il madhi lagi, dan mereka membuat perbaikan. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan atau menerangkan apa yang telah mereka sembunyikan tersebut. Faulaika, maka mereka itulah atubu alaihim. Atubu ini fi'il mudhari' dari kata taba tadi ya. Taba yatubu. Anya ini berarti dhamirnya aku, ana, kembali kepada Allah. Atubu, aku menerima tobat. Alaihim, atas mereka. Faulaika, maka mereka itulah atubu, aku menerima tobat, alaihim, atas mereka. Wa ana, dan aku at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Wa ana, dan aku at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahimu, maha
penyayang. Jadi mereka-mereka tadi yang menyembunyikan kebenaran yang telah Allah berikan tersebut, sudah Allah berikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk di dalam kitab-kitab mereka, maka mereka harus yang tidak kena laknat oleh Allah, yakni mereka-mereka yang bertobat. Ya, mereka yang bertobat ini bukan hanya bertobat saja, dia harus membuat perbaikan. Apa yang mereka sembunyikan itu harus disampaikan kepada umat. Dan juga harus wabayanu, harus menjelaskan. Ternyata mereka salah selama ini. Mereka telah menyembunyikan kebenaran yang harusnya mereka sampaikan kepada umat manusia. Untuk bisa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka syaratnya harus setelah mereka bertobat, mereka harus memperbaiki. Harus membuat perbaikan tersebut dan harus menjelaskan kepada umat manusia. Maka ketika 3 ini dilakukan oleh mereka, faulaika atubu alaihim, maka Allah baru akan mengampuni tobat atau menerima tobat mereka. Karena wa ana tawwabur rahim, Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang, disayang semua hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Wa matu, dan mereka mati. Mata, ini fi'il madi lagi, ada domir, cirinya domir hum, cirinya waw alif di belakang di sini. Wa matu, dan mereka mati. Wahum, dan mereka kuffarun, kafir. Ini kuffarun ada domahnya di sini itu sangat kafir. Ada domahnya. Kafir untuk kafir saja. Kalau kuffarun itu sangat kafir. Dan wahum, dan mereka kuffarun, kafir. Ulaika, mereka itulah. Alaihim, atas mereka, laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Ya, ajma'ina, semuanya. Jadi orang-orang kafir, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, dia belum bertobat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh manusia, semuanya akan melaknat mereka. Sebagaimana Namrud, laknatullah alaih. Sebagaimana Fir'aun, laknatullah alaih. Sebagaimana Qarun maupun Haman, laknatullah alaihum. Nah, mereka semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ulangi lagi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir atau mereka telah kafir, wa matu, dan mereka telah mati, wahum kuffarun, dan mereka dalam keadaan kafir atau mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, dan manusia, ajma'in, semuanya. Lanjutkan 2 ayat lagi. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Orang-orang yang kekal di dalamnya. Ini isim jamak mudzakkar salim dengan cirinya ina di sini. La yukhaffafu, tidak diringankan. Ini juga fi'il majhul untuk fi'il mudhari'. Kalimat pasif tapi kalimat mudhari'. Tidak diringankan. Anhum, dari mereka, al-adabu, azab atau siksa. Walahum, dan tidaklah mereka, yundoruna, mereka tidak diperhatikan. Nadhara yanduru, memperhatikan atau melihat. Yundoruna, ini fi'il majhul, kalimat pasif lagi. Untuk fi'il mudhari', ada ya waw nun dhamirnya mereka. Mereka tidak diperhatikan atau mereka tidak ditangguhkan. Ini yundoruna, mereka ditangguhkan karena adalahnya, jadi mereka tidak ditangguhkan atau mereka tidak diperhatikan. Khalidina, orang-orang yang kekal, ya, fiha, di dalamnya. Yakni mereka tadi yang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka di nerakanya Allah itu kekal selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun mereka akan dientaskan daripada azab, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dunia ini jangan sampai menjadikan kita menjual keimanan kita karena sesuatu yang hanya nilainya yang sedikit. Karena usia kita di dunia ini sangat singkat dan kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan di sisi Allah dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan menjadi orang yang sabar, akan diberikan surganya yang luasnya luar biasa sekali. Bahkan luasnya orang yang dientaskan
Orang yang dientaskan terakhir kali daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, luasnya adalah seluas 10 kali kerajaan manusia yang ada di dunia ini. Luasnya kerajaan manusia 10 kali itu nanti akan diberikan kepada orang yang surganya ada terakhir kali dia dientaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali kita di dunia ini yang umurnya singkat kalau tidak betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan memahami Al-Qur'an, dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim agar kita bisa mengetahui makna semuanya di dalam Al-Qur'an dan bisa mengamalkannya. Nah, khalidina fiha, mereka itu di dalamnya kekal selama-lamanya. Sedikit pun la yukhaffafu, tidak akan diringankan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga tidak akan diperhatikan, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau beriman ketika di dunia. Baik, kita ulangi lagi, khalidina fiha, orang-orang yang kekal fiha di dalamnya, la yukhaffafu anhum, tidak diringankan dari mereka al-adabu, siksa. Walahum, dan tidaklah mereka yundaruna, mereka diperhatikan. Terakhir, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun, Tuhan, wahidun, yang satu, yang esa. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa kecuali, atau melainkan, huwa, dia. Yakni ar-Rahmanu, maha pengasih, ar-Rahimu, maha penyayang. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan dia, ar-Rahmanu, yang maha pengasih, ar-Rahimu, maha penyayang. Nah, Tuhan kita, Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni ilahun wahid, Tuhan yang satu. Ini sahabat bertanya, Tuhan kita di mana? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang satu, yang mengurus semua makhluk-makhluknya, yang mengurus semua ciptaannya. Bahkan dalam ayat kursi Allah sebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum, mengurusi, betul-betul mengurusi makhluk-makhluknya ini sedikit pun tidak ada rasa kantuk. Serius sekali. Maha mengurus segala-galanya. Inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilahun wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Maka jangan menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan dengan ilah-ilah yang lain yang tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat kepada manusia. La ilaha illa huwa, Allah tegaskan bahwa tidak ada Tuhan, yakni melainkan dia saja. Yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semua hamba-hambanya, baik yang kufur maupun yang beriman kepada Allah, semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan nikmat itu, untuk apa mereka digunakan, yakni manusia menggunakannya, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah berikan, bisa menonton video ini adalah bagian nikmat, bagian rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk selalu dekat dengan Al-Quran, dan Allah memberikan syafaat insyaAllah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan materi alat kita, yakni mengenal wazan sulasi mujarrad, yang ini nanti kita akan terapkan di 14 dhamir. Di pertemuan pertama kita sudah sampaikan, yakni 14 dhamir. Huwa, huma, hum, sampai dengan ana, nahnu. Ya. Jadi, itu dipelajari lagi sampai betul-betul hafal. Maka kemudian masuk ke di pertemuan kedua, kita sudah sampaikan, yakni rumus saktinya. Wazan dari fi'il sulasi mujarrad ini. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini nanti dipelajari di pertemuan yang kedua ya, sahabat semuanya. Nah, sekarang kita akan melihat model dari fi'il madi, ini yang sebelah kanan. Sebelah kiri ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, kita akan melihat fokus di yang pertama ini. Yang nanti kita akan lingkari di sini nih. Ada modelnya fa'ala. Fa'ala lagi. Fa'ala lagi. Kemudian fa'ila. Nah, ini berarti anggap aja ini satu model. Fa'ala, tapi kan fi'il mudhari'nya beda. Fa'ala yaf'ulu, ini fa'ala yaf'ilu, tapi nggak usah peduli di sini dulu. Kita lihat di sebelah kanan. Ada modelnya fa'ala, fa'ala, fa'ala. Berarti ada satu model fa'ala. Kemudian ada model fa'ila. Ada model fa'ula. Fa'ila ini sama dengan yang keempat ini. Jadi 1, 2, dan 3 ini sama. Kemudian 4 dan yang keenam sama. Yang kelima beda sendiri, fa'ula. Cuman ada satu saja. Artinya, fi'il madi ini modelnya atau wajahnya hanya ada 3.
fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, di sini ada 3 model ini yang nanti kita akan coba terapkan di 14 dhamir tersebut. Kita sekarang akan melanjutkan. Model yang fa'ala. Tadi ada 3, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ini namanya fi'il madhi. Wazannya adalah fa'ala. Kita akan terapkan di 14 dhamir. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 dhamir ini ya. Ini sebelah sini ada 7, sebelah sini ada 7. Nah, kita akan terapkan. Kalau pelakunya huwa, dia, ini tadi ya, di pertemuan 1 nanti diingat lagi, dihafalin lagi, apa artinya juga, huwa, dia laki-laki, huma, dia berdua laki-laki, atau mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia 1 orang perempuan laki, yang kita ajak ngobrol, dia, perempuan, 1. Huma, dia perempuan, 2. Atau mereka berdua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. 3, 4, 5, dan seterusnya. Anta, kamu laki-laki 1. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. 3, 4, dan seterusnya. Anti, kamu perempuan 1. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. 3, 4, 5, dan seterusnya. Ana, aku. Bisa laki-laki maupun perempuan menggunakan ana. Nahnu, kami. Kami ini bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Bisa laki-laki dan perempuan, bisa laki-laki dan laki-laki. Jadi nahnu ini kami semua. Ya. Nah, kita akan terapkan. Kalau pelakunya huwa, maka dengan wajan fa'ala, maka bunyinya fa'ala ini. Fa'ala. Berarti fa'ala yang pertama ini adalah dia, untuk dia, pelakunya yang warna merah ini. Ini adalah pelakunya. Kalau la-nya pendek, maka pelakunya dia. Huwa, fa'ala. Kalau panjang, fa'ala, berarti huma. Pelakunya mereka berdua. Nah, fa'ala itu artinya apa? Berbuat. Berarti dia berbuat atau mengerjakan. Dia mengerjakan. Ini model saja ini ya. Ini adalah wajan saja. Tapi nggak apa-apa kita mengetahui artinya. Fa'ala, siapa yang berbuat? Dia, laki-laki. Fa'ala, berarti mereka berdua mengerjakan. Nah, inilah panjang ini. Jadi nanti kita bisa menerapkan. Kalau ada kalimat modelnya kataba, kan sama ini, fathah, fathah, fathah. Ini ya, fathah, fathah, dan fathah. Maka pelakunya siapa? Berarti dia. Kataba itu menulis, berarti dia menulis. Kalau di sini fa'ala, berarti di sini juga kataba. Fa'alu, berarti menjadi katabu. Seterusnya fa'alat, ada tak taknis. Berarti di sini juga katabat. Sama, perhatikan di harokatnya di sini. Ya, harokatnya di sini. Jangan lihat hurufnya, tapi lihat harokatnya di sini. Fa'alata, di sini kata bata, sama ya. Fa'alna juga kata bena, sama. Fa'alta, kata beta. Fa'altuma, kata betuma. Fa'altum, kata betum. Fa'alti, kata beti. Fa'altuma, kata betuma. Fa'altunna, kata betunna. Fa'altu, kata betu. Fa'alna, kata bena. Nah, seperti itu, sama. Harokatnya harus sama. Kalau harokatnya sama, maka kita yang dihafal ini saja. Ini contoh modelnya. Ini harus kita hafal. Yang modelnya adalah harokatnya di atas semuanya. Fathah, fathah. Tiga-tiganya adalah fathah. Fa'ala, ya, fa'ala. Hanya yang berubah hanya ainnya saja nanti. Ainnya saja. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa-nya sama, la-nya sama. Hanya a, i, dan u saja. Nah, ini seperti ini kira-kira. Fa'ala, dia berbuat. Berarti kataba, dia menulis. Fa'ala, mereka berdua berbuat. Kataba, berarti mereka berdua menulis. Fa'alu, sama ini. Jadi ketika ada kalimat katabu, wajahnya apa? Wajahnya adalah fa'alu. Ada kata bena, pendek. Jangan kata bena panjang. Nah, kalau kata bena panjang itu nahnu. Kalau kata bena pendek, hunna, mereka perempuan. Kalau di sini kami, ya, panjang. Maka panjang pendeknya ini berpengaruh dengan pelakunya. Kata benar. Nah, berarti mereka perempuan banyak menulis. Nah, ini untuk wajan fa'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk fa'ala, wajan fa'ala. Kalau kita sudah paham di sini, maka untuk selanjutnya wajan fa'ila sama seperti tadi. Kalau tadi fa'ala, 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 fa'alu. Kalau di sini fa'ila, ya sama.
fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Nah, cara menghafalnya sama persis dengan pertemuan yang pertama. 3 dibagi dulu, 3 di belakang, ya, 3 di belakang, yakni sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Huwa, huma, hum, yakni fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Nah, kemudian 3 lagi untuk yang ghaibah. Ghaibah atau yang kita omongin perempuan, yaumahunna. Jadi fa'il, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Kemudian anta, 3 orang yang diajak ngobrol, mukhatab, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Kemudian mukhatabah sebelah kiri depan, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Kemudian baru mutakalim yang shaghir, fa'al, fa'iltu. Kemudian yang kabir, fa'ilna. Nah, gampang sebetulnya kalau kita paham di pertemuan 1. Jadi kita hafalkan dulu domirnya. Ya, domirnya itu kita bagi 14, baru nanti kita hafalkan di model kalimatnya. Ini untuk yang fa'ilah. Fa'ula pun sama. Jadi fa'ula juga sama. Tadi ini wajan yang ketiga. Fa'ula. Tadi ada fa'ala, fa'ila, dan sekarang adalah fa'ula. Sama, fa'ula. Awalnya adalah fa'ula. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna. Nah, sekarang kita terapkan dalam kalimat qaruba. Ya, qaruba. Jadi mendekat. Qaruba. Dia mendekat. Qaruba. Berarti mereka berdua mendekat. Nah, ini sama. Fa'ula, qaruba, fa'ulu, qarubu, fa'ulat, qarubat. Nah, fa'ulata, qarubata, sama. Fa'ulna, qarubna. Nanti ketika ada kalimat yang modelnya seperti ini, qarubata, apa wazannya? Wazannya adalah fa'ulta. Berarti pelakunya adalah anta. Kalau misalkan ada qarubatuma, apa wazannya? Wazannya adalah fa'ultuma. Pelakunya siapa? Adalah antuma. Kalian berdua. Lihat di belakangnya sini. Tuma, ti, tum. Nah, ini pelakunya. Nah, dan depannya ini harus disukun. Harus disukun. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman semuanya. Nanti bisa diulang-ulang lagi di pertemuan 1, dihafalkan isim dhamir yang 14 karena itu dasar sekali. Kemudian bertahap pertemuan kedua mulai mengenal wazan. Dari fa'ala ada 3 macam, fa'ala yaf'ulu, yakni aku yakin hanya dia untukku gini. Rumus saktinya dihafalkan agar memudahkan kita untuk bisa mengenal wazan lebih dalam lagi. Yakni wazan sulasi mujarrad. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk segera subscribe untuk bisa mendukung channel kami ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.